Selamat pagi pemirsa TVE. Ulasan kali ini adalah bagaimana para jurnalis menghadapi landscape media baru, tantangan dan peluang bisnis ekosistem media berbasis kecerdasan buatan atau AI. Mengingat telah terjadi pergeseran landscape media akibat perubahan audiens, teknologi AI, dan penurunan anggaran iklan pemerintah daerah. Untuk bertahan, media harus bertransformasi dari sekedar penyedia berita menjadi pembangun ekosistem bisnis yang berkelanjutan. Mari kita simak. Jati Media Summit, jadi tapi ternyata ada dinamika yang mengubah rencana, jadi bukan sesuatu saking pentingnya perjumpaan kali ini, walaupun minggu lalu sudah jumpa ya kita lama kita jumpa lagi gitu. Tapi banyak juga teman-teman wajah-wajah baru yang memang ternyata dinamika media di Jawa Timur juga luar biasa. Terjadi pergantian pemain, pergantian media, bukannya Jawa Timur ya, Jawa Tengah juga ya ternyata. Mana Mbak Deren? Baru tahu. Terus ada banyak hal lah. Poinnya adalah di hari ini kita sampai sore sebenarnya lebih santai, lebih terbuka, lebih ya cair lah suasananya dibanding acara kemarin ya, yang mungkin karena saking banyaknya peserta kita nyaris kurang berinteraksi untuk mendalami hal atau belajar bersama-sama. Di sini juga sama, kita mau belajar bersama-sama. Tapi fokus pada satu isu, bagaimana kita keberlanjutan media yang kita kelola ini gitu ya. Untuk itu saya ingin memperkenalkan, saya sih nggak usah memperkenalkan. Saya ingin memperkenalkan pertama tentu saja wajib saya perkenalkan, mungkin banyak yang belum tahu, pemimpin redaksi suara.com. Mungkin banyak yang belum tahu. Baru ya. Nah, ini yang alhamdulillah forum kali ini lebih kalau dibanding ya bukan ini ya, pokoknya ada berkah bahwa sementara ini sejak beberapa tahun lalu Jati Media Summit, Lokal Media Summit atau programnya Lokal Media Community dibentuk, saya pengen mengajak Mas Yos untuk bergabung gitu. Ternyata susah sekali kesibukannya gitu. Dan akhirnya dia diperbolehkan untuk berbicara di publik, itu yang paling penting dan tentunya juga secara informal. Yos Kusuma dari Google, kantornya di Singapura, tapi rumahnya tetanggaan dengan saya. Warga Tangerang Selatan. Kemudian ini juga bukan hanya Mas Yos hadir di sini, ada Adil Farhan dari Google, based di Singapura, asalnya dari Pakistan. Sama dong. Sama. Pacit. Pacitan.com Pakistan.com. Boleh. Buat branding ada aja. Ya. Ya biar guyon Mas. Mungkin bisa baca Pakistan.com. Oke, terima kasih. Ketiganya akan hadir. Jadi sebenarnya di perjumpaan diskusi kita kali ini sebenarnya ini sharing session, jadi bukan hanya paparan satu pihak, tapi akan lebih porsinya akan lebih banyak kita sharing berbagi pengalaman, berbagi cuan. Mungkin Pak Rudi nanti bisa berbagi cuan gitu. Atau ada banyak hal, tapi kita mulai dari update. Seperti halnya pekan lalu Mas Jono menyampaikan sesuatu model bisnis ekosistem digital itu dinamikanya sangat cepat. Jadi kalau raker tidak tahunan lagi, kemarin Jati Media Summit pekan lalu, hari ini Mas Jono punya update lagi bagaimana ekosistem dan landscape media kekinian ya. Yang jadi perubahan itu sebuah keniscayaan, tapi ya kita ikutin aja. Silakan Mas Jono.
diupdate lagi dari seminggu lalu, saking dinamisnya industri ini. Terima kasih. Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman saya absen dari teman-teman Jawa Barat dulu nih. Jawa Barat ada Mas Rudi, Mas Budi, Mas Rudi, Kang Bagja. Kenapa acara kami adakan siang dan sore? Karena kalau pagi Kang Bagja nggak mungkin bangun. Kang Bagja itu bangunnya di atas jam 11. Biasanya ya, jadi teman-teman Bandung, Jawa Barat sudah hafal, ngundang Kang Bagja jangan pagi hari, gitu ya. Itu harus di atas jam 11, jam 12 dia baru hidup. Tapi ini kayaknya kebalik nih, karena dia datang tadi pagi, sampai siang nggak bisa tidur, baru jalan-jalan sekarang pergi. Ini berat ini ya, apa? Cara ngatur jadwal beliau memang ada asisten khusus lah, dari selatan nih, Jawa Tengah. Ada ketua Mas Nur, Mas Ilham, aduh, satu lagi, bertiga, berempat, Pemalang, ya saya nggak hafal Pemalang berapa kali. Jogja ada lagi nih, Jogja, Mbak Rere, terus Ketua Agung, Ketua SMSI. Mas Amar. Ya, terima kasih. Jawa Timur sudah lengkap nih, dari ujung barat, ujung timur paling banyak karena Mas Koko yang udah lama sekali nggak ketemu juga bisa hadir gitu ya. Wah, ini luar biasa. Iya, karena ujung barat, ujung selatan ada Mas Dwi, Pak Citan juga sudah berbulan-bulan tidak ketemu, terakhir minggu lalu. Dan juga yang lain ya, kita sudah saling sering untuk ngobrol diskusi. Jadi sebetulnya ini yang mungkin ya yang paling utama juga tuan rumah antara kami atau kemudian teman-teman dibantu oleh teman-teman Berita Jatim yang pemilik hotel di amin. Ini dari 4 tahun yang lalu penglarisnya dari Berita Jatim, penglaris hotel ini. Baru ya. Karena semua narasumbernya diajak foto bareng di bawah dengan seluruh manajemen yang kemudian dipasang sebagai aksesori. Pertama kali mendatangkan gubernur lewat beliau di sini gitu. Kalau nggak ada Berita Jatim, gubernur belum pernah kesini nih. Gubernur Jatim. Itulah dahsyatnya networkingnya media, Mas Luki, Mbak Ning, dan kawan-kawan. Oke teman-teman. Nah, gini, memang yang paling dasar adalah soal perubahan. Ini saya kayaknya sudah ngomong soal perubahan, tapi juga memang berubah terus. Dari kemarin waktu di Banyuwangi, kemudian minggu lalu di AMS, kemudian hari ini, ternyata memang benar ini. Perubahan media ini memang sangat dahsyat. Minggu lalu setelah jadi biasanya saya kebetulan sama Bikomang mengikuti Asia Pacific Media Forum. Di APMF itu yang paling dahsyat perubahannya adalah justru kehadiran iklan beyond iklan editorial tapi di lokal. Dan di iklan di lokal ini ternyata sangat simpel, hadir di tempat-tempat yang kita awalnya tidak perkirakan kalau ternyata itu tempatnya sangat menarik untuk pasang iklan. 2 hari yang lalu saya di Pekanbaru. Pagi-pagi keluar dari bandara langsung ke kafe namanya Kim Teng. Teman-teman di kafe Kim Teng ini saya juga sampai ngelus dada. Rame, luasnya sekitar untuk sehari itu bisa menumpang sampai 70-80 orang. Semua tembok, semua tempat iklan semua, isinya semua banner, poster, semua bank ada di situ, semua services orang jualan ada di situ, sampai tonggak-tonggaknya ada kris, QR code, macam-macam. Jadi kebayang
tempat ngopi yang rame, yang dikunjungi dari pagi sampai malam. Itu sekarang menjadi tempat tujuan iklan yang paling efektif karena langsung. Saya ngomong ke Datuk Rozi sebagai pemilik terbesar media online di sana, jumlah iklanmu dibanding iklan ini lebih besar mana? Wah, itu nggak ada apa-apanya karena iklan yang baru muncul di mereka sekarang udah ada LED-nya sekali ya, di Philips misalnya gitu. Jadi kebayang hanya dari satu kafe saja tempat untuk memasang iklan itu udah jauh melebihi atau melewati orang-orang media gitu lah. Ini ada satu tempat. Terus yang kedua perubahan pemasangan iklan di OOH, outdoor out of home. Di OOH ini ya, kalau terutama yang di Jakarta, LED itu levelnya sudah AI. Dia bisa menangkap seluruh orang yang nonton iklan dia yang ada di semua tempat. Dan itu kemudian dia tidak hanya di luar ruangan, tapi juga di perkantoran, perumahan, apartemen, dan semua tempat. Jadi adalah tempat-tempat lokasi yang tiap hari datangin orang-orang sekitar, orang-orang Jakarta lah. Nah itu yang menurut saya juga perubahan itu yang kelihatan kemarin di APMF itu banyak sekali saudara. Bagaimana ekosistem baru, iklan ruang yang awalnya hanya OOH gitu ya, tapi sekarang OOH pun sudah sangat luar biasa masuk ke mindset semua orang yang hadir di berbagai tempat yang dia datangi setiap hari. Ya bahasanya adalah ketika dia keluar ruangan, dia masuk lift sudah lihat iklan, keluar naik apapun di stasiun lihat iklan, naik mobil juga lihat iklan, naik auto iklan yang sama ya. Nah ini yang kadang-kadang kita di media karena sudah lama sekali menikmati iklan-iklan banner, ternyata iklan banner juga sudah berpindah. Yang ada di awalnya dulu di media sekarang malah apalagi di daerah-daerah ya, di kota-kota ya, ini hadir di tengah-tengah mereka. Dan ini yang menurut saya juga bagian dari gimana kita bisa kemudian nanti menangkap, karena ternyata iklan lokal, iklan di daerah-daerah ini sudah berubah dari digital ke komunitas ekosistem yang ada di sekitar kita. Dan ini yang banyak hal yang baru ya. Satu lagi yang menarik dari ABMF kemarin, saya sambil sharing. Jadi acara di gimana potensi iklan adalah follow the money-nya dari audiens. Jadi kalau sekarang audiens Gen Z itu mereka hadir mayoritas katakan pertama di medsos pun juga misalnya pertama di TikTok misalnya gitu. Bagaimana mengelola halaman TikTok itu kan sangat kreatif. Apalagi kemudian riset-risetnya itu menunjukkan bagaimana Gen Z sekarang membelanjakan uangnya. Bahkan dari dia mendapatkan uang sampai membelanjakan uangnya. Nah itu menarik kalau kita ya bisa mengurutkan bagaimana Gen Z membelanjakan uang yang dimulai dari mereka mengakses apa saja yang diakses oleh para Gen Z itu. Nah itu lagi-lagi adalah ke landscape-nya lah kira gitu. Yang membuat berubah adalah karena landscape. Nah ini yang sehari-hari mungkin kita harus ikuti lah kira gitu. Hampir semua traffic media turun, terutama media besar. Tapi kalau media teman-teman dan media niche ini, saya kira masih ada minimal sama untuk traffic. Secara nasional, traffic media yang masih turun nggak signifikan itu adalah hanya Detik dan Kompas karena brand awareness sudah sangat tinggi gitu. Tapi meskipun turun tapi tidak kayak Detik, tidak sedahsyat beberapa media yang selama ini baru-baru atau 10 tahun terakhir gitu. Yang 10 tahun terakhir, 15 tahun terakhir gitu ya, memang rata trennya turun. Nah yang naik adalah medsos. Nah ini kalau soal medsos sudah wajib main. Memang hampir semua audien kita yang dari Gen Z, yang dari Alpha, yang dari milenial, semua udah ke medsos. Mau nggak mau
ya gimana kita memaksimalkan akun-akun medsos apapun caranya ya, membuat kita mau nggak mau all out di sini. Nah ini data dari Reuters yang menyebut perubahan di 5 tahun terakhir kira gitu ya. Yang sangat dasar memang di TikTok karena lonjakannya sangat agresif, terutama untuk ini pengakses di tidak hanya di Indonesia tapi juga di berbagai negara, tapi paling banyak di Indonesia adalah perubahan TikTok. Nah, yang warna biru itu adalah YouTube, gitu ya. Kemudian Instagram adalah di warna merah. Semuanya naik, tapi tidak ada yang se ekspresif, lonjakan seagresif TikTok ya. Ya sebenarnya kalau kita mempelajari ya kita udah paham semua TikTok naik karena satu soal visual, kedua teknologinya, algoritmanya juga sangat userful, dia tidak lagi berdasarkan pada orang yang selama ini mengakses kira gitu ya. Jadi secara algoritma dan lain-lain dia based on memang mengandalkan bukan dari follower yang ikut, tapi dia selalu mencari peluang orang-orang baru yang mengakses berdasarkan kebiasaan orangnya, bukan dari followernya lah kira gitu. Nah, memang mulai terasa ya di tahun kemarin sampai mungkin di 2026 ini pergeserannya sangat drastis dan sangat cepat. Dan kita saya kira juga kalau tidak banyak siap di sini juga menjadi problem serius kita, terutama di level nanti distribusi konten. Hampir website tidak kelihatan. Ya saya kira hampir kalau teman-teman ikutin semua, irisan kita dengan pembaca kita yang kuat di teks itu makin menyempit, makin sedikit. Sementara yang lainnya sudah visual semua. Ini yang saya kira membuat Nah, di landscape mau nggak mau memang 4 hal ini yang membuat saya kira kita semua harus berubah terus tuh ya. Karena tadi audiens kita perubahannya sangat luar biasa besar, cepat. Kemudian, nah yang lain lagi ada juga platform. Kalau hari ini mungkin masih banyak yang masuk di platform lama, Facebook, X atau misalnya di Google dan lain-lain. Nah, ke depan AI sudah mengubah total orang cara mengakses search dan lain-lain atau beyond search gitu. Nah, karena perubahan audiens, teknologi juga berubah, hampir semua bisnisnya juga berubah. Ini juga yang bolak-balik kita ingat teman-teman, kita sharing. Dan ini cara produksi konten. Cara produksi juga sama, dari satu konten kita yang based on liputan katakan, bagaimana newsroom kemudian mengubah ke semua model distribusinya. Nah biasanya kan ini bagaimana kita newsroom mendistribusikan konten. Nah kita harus melihat kira-kira gini. Kita basisnya adalah website, kira-kira teman-teman. Begitu website, paling banyak irisan kita adalah dengan teks dan foto. Karena irisan teks dan foto yang paling banyak, artinya kita harus masuk ke sana. Dan itu memang kejadian sekarang ini, bagaimana 60-90% traffic itu masih Google Search gitu. Kemudian Discover, kemudian kalau based on video itu sudah pakai yang bawah gitu. Yang kanan itu juga masih teks, ChatGPT, Gemini, dan lain-lain juga. Nah Facebook termasuk juga yang saya kira masih ada irisan teksnya cukup kuat. Nah mengolah yang non-teks basis visual, mau nggak mau kita harus bisa hadir gitu, di hampir semua platform. Nah ini juga bayangkan kalau misalnya tidak ada platform yang mendistribusikan ini, kita harus mikirin ke depannya seperti apa. Ini yang karena juga ada potensi misalnya satu isu yang mungkin kita juga nanti akan disusun adalah bagaimana RUU Rancangan Undang-Undang Hak Cipta yang akan mengubah semua peta media ke depan. Jadi ini lagi-lagi terkait dengan perubahan. Kita sedang ngomongin sekarang perubahan yang banyak yang tiba-tiba. Sebentar lagi akan ada perubahan baru lagi. Yang kita harus siapkan dari sekarang, kita antisipasi dari sekarang dengan RUU Hak Cipta. Apakah itu nanti membantu kita atau malah nanti merugikan kita, atau ini harus kita kritisi kira-kira
Setidaknya kita mengkritisi poin-poin yang kira-kira nanti menghambat, entah itu distribusi, entah itu nanti terkait dengan monetisasi, kayak gitu. Nah, ini saya kira semuanya masih menarik, relevan. Teman-teman yang ada di berbagai kota, media-media kota, ada juga yang trafficnya masih naik karena niche content. Problem terbesar kita adalah sekarang ini hampir mayoritas 80% kontennya sama. Kalau 80% konten kita sama di berbagai daerah karena beritanya entah itu rilis, copy paste atau karena dari Pemda atau dari gubernur atau dari kabupaten, mau nggak mau pasti yang akan diambil oleh mesin itu hanya satu. Jadi makanya sekarang ini yang masih naik trafficnya itu yang konten-konten yang niche. Kalau di media di Jakarta konten-konten ekonomi itu kenaikannya masih sangat signifikan. Teman-teman yang mengelola sekarang ide influensial, kemudian teman-teman UB itu ada kabar bursa dan ya teman-teman di bisnis, kemudian ada Bloomberg, Technos itu trafficnya masih naik terus. Karena sekarang isunya lagi hot gitu, isunya masih kuat di ekonomi. Terus yang kedua, rata-rata kontennya nggak sama dengan media-media yang lain. Karena kontennya niche membuat dia masih mau trafficnya masih naik terus lah gitu. Nah ini landscape newsroom yang ada sekarang memang kita harus pelajari lagi ya. Nah terus, karena audien berubah, distribusi berubah, yang sekarang kita lakukan adalah bagaimana media itu mencari perhatian. Media mencari perhatian saking banyaknya konten yang beredar di masyarakat, di platform, melalui percakapan, WhatsApp, melalui apa. Mau nggak mau nih kita ya teman-teman harus hadir di semua itu. Nggak bisa kita hadir hanya udahlah website selesai. Enggak. Jadi kita memang harus hadir di semua platform. Kita harus hadir di mau nggak mau. Nah ini problem besar nih. Dan kita itu kan kecil. Rata-rata mungkin 5 orang sampai 10 orang. Bagaimana dengan 5 sampai 10 orang itu harus hadir di banyak tempat. Nanti jawabannya satunya ya kita harus memanfaatkan AI. Kita harus betul-betul bagaimana AI itu membantu kita gitu mendistribusikan konten kita agar hadir banyak tempat. Kita belum ngomong ke soal bisnisnya, tapi setidaknya harus ada dulu nih supaya konten kita berdampak nih. Kalau nggak begitu kita nggak ada dampaknya nih kontennya gitu. Jadi membangun distribusi dengan tim yang kecil tapi targetnya banyak dan harapannya bisa menjangkau banyak orang. Ya kita mau nggak harus bantu AI. Dan yang makanya kita beberapa kali kita harus belajar nih memanfaatkan AI untuk seluruh produksi dan distribusi. Yang lain adalah satunya menjadi pembeda kita dengan konten kreator dan lain-lain adalah soal trust. Ini yang bolak-balik sebagai media apa sih pembedanya nanti ketika informasi sudah sangat luar biasa. Kemudian yang menjadi pertanyaan apa bedanya kita dengan yang lain. Nah, kalau targetnya viral gitu ya, saya kira paling efektif menyebarluaskan lewat media sosial. Tapi kalau targetnya adalah konten kita berdampak, punya dampak ke pengambil keputusan, kebijakan dan lain-lain. Nah, website masih menjadi salah satu rujukan karena website itu ya target kita adalah tidak sekedar hanya ini bisa viral, bisa diketahui orang, kemudian berdampak karena orang hanya scroll. Tapi kalau targetnya adalah orang yang ingin tahu banget gitu, tidak hanya ingin tahu. Ini deh, kalau hanya ingin tahu cukup di medsos. Tapi kalau ingin tahu banget soal isu, ya kembali lagi masih ke website. Dan yang dicari adalah website yang punya trust tertinggi. Dan saya kira itulah salah satu irisan kita dengan audien kita yang tadi makin menyempit. Kalau yang website ya, kalau kita masih mau hidup mati di website ya memang nanti menyempit. Tapi kita harus membuat konten tidak lagi yang model 5 alinea publish itu ya, memang harus mendalam, harus bisa memberikan explainer gitu ya. Dan itu salah satu nanti kelebihan kita lah ya yang kita harapkan. Jadi audiennya berubah, targetnya tadi kalau lebih mass itu adalah ke sosmed, tapi kalau lebih ingin tahu banget ke website gitu ya. Distribusinya juga memang kita harus hadir di banyak tempat, mungkin nanti dengan mendalam dan
ada juga yang justru hanya ingin tahu, hanya cukup pakai visual, video dan lain-lain, dan membangun trust ini yang nanti akan dengan kita dengan tempat-tempat yang lain. Nah, poin yang ketiga terkait dengan platform, saya kira ini bagaimana isu visual kemudian dan sosial media itu udah nggak bisa kita hindari lagi, karena kita audien kita semua udah berubah ke sana. Kemudian bagaimana video first itu menjadi rujukan semua orang. Ya, kenapa TikTok juga sangat tinggi sekali, kemudian Instagram, kemudian Reels dan lain-lain juga sangat tinggi, ya memang harus bentuk video. Dan lagi-lagi kalau mau kuat di video, kita nggak punya kemampuan, ya dibantu oleh AI. AI itu ada dua, satu memang artificial intelligence, kedua anak internship AI, anak magang. Ada dua AI lah. Ya, anak magang itu juga sangat dahsyat membantu kita. Saya punya tim di Randy dan yang sama ini 60 orang magang hanya untuk menggarap medsos. Jangan kita yang garap. Levelnya kita memang jadi pemikir yang sudah update-nya out of date-nya gitu ya, yang sudah eranya lama gitu ya. Yang mungkin konteks karena kita dari awal dilatih teks betul ya. Oke lah membuat teks dengan memang tapi lebih mendalam sebagai ilmu pengetahuan, knowledge gitu ya. Nah, soal video, sosmed dan lain-lain, anak magang jadi kita cuma ngasih tahu kau buat berita ini ya, tolong jangan keluar dari soal etik dan lain-lain ya. Tapi mereka punya cara yang dahsyat. Dan di sosmed ya, eksperimen tuh gila-gila. Terakhir semakin eksperimennya tentang tidak Jatim membuat storytelling soal apa, tapi awalnya dikasih cerita-cerita yang lain, baru oh ternyata ini ya. Saya kira juga menarik membuat storytelling dengan gaya-gaya baru lah. Nah, ini eksperimen cukup banyak di video dan sosial video dan lain-lain. Memang ini termasuk tantangan terbesar kita di depan. Data Reuters di Institute juga terus naik ya, pengguna video, kemudian sosial media, kemudian juga terkait dengan bagaimana nanti media berbasis website itu masih akan dibutuhkan. Saya kira salah satunya adalah nanti di website itu adalah ada dua pintu ya kalau di website itu. Satu adalah pintu yang ke kiri ini, antara irisan kita dengan website adalah di kiri dan kanan. Kenapa yang kanan teman-teman? Karena ini kan AI semua. Jadi kita justru ketika AI sekarang banyak digunakan oleh publik, konten website makin banyak dicari, di crawling dan di indexing. Hanya problemnya adalah apakah AI ini atau AI bisa men-crawling websitenya teman-teman. Ini yang jadi problem. Kalau misalnya teman-teman investasi teknologi, kemudian halaman, kemudian server dan lain-lain juga yang levelnya jangkrik misalnya gitu ya, yang ini karena juga nggak bisa kemana-mana trafiknya karena di crawling gagal, apalagi di indexing. Banyak di beberapa daerah, bukan di Jawa Timur, kalau Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah sudah canggih semua. Saya terakhir ke Bengkulu, waktu di Bengkulu dan lain-lain, hanya mencari data soal informasi standar kota Bengkulu, soal jumlah penduduk dan lain-lain, data lama semua. Ya karena ketika di crawling tidak ada data yang terbaru disediakan oleh teman-teman oleh website lokal. Website yang kemudian juga nggak update. Nah ini isu baru karena ternyata di ChatGPT ini salah satu sumber utama mereka untuk ngasih makan ke AI-nya adalah website atau media berbasis website teman-teman. Memang karena kan minimal ada empat isu nih di AI itu. Satu adalah authority-nya. Authority terbesar kalau mengambil konten pasti yang punya hak. Yang punya hak itu satu pemerintahan. Yang kedua adalah jadi website dari lembaga atau dari corporate gitu ya. Terus yang ketiga yang kedua adalah selain otoritatif itu adalah trust-nya. Bagaimana mesin AI trust dengan platform gitu ya. Mesin AI trust dengan website teman-teman. Dan yang ketiga adalah independennya, dan keempat adalah strateginya. Apakah bisa diambil atau tidak? Nah ini juga termasuk yang
PR baru ke depan. Irisan kita itu kanan dan kiri ini paling kuat. Yang di bawah ini platform untuk penyebarluasan kita. Nah, tren teks dan foto ada lagi nih yang kami pelajari di beberapa bulan terakhir. Itu adalah, ini contoh aja nih, selain di Google dan lain-lain, di Facebook. Facebook itu juga memberikan revenue yang cukup bagus kalau kita kerjasama dengan mereka untuk memasang teks. Seluruh konten kita ada di mereka. Mereka monetisasi ini, saya kira model lamanya adalah Facebook Instant Article yang sekarang dimodifikasi menjadi Facebook untuk AI gitu. Jadi kenapa Facebook mengambil konten-konten gitu ya, bukan dengan link ya. Jadi seluruh kontennya memang kita taruh di situ, di halaman Facebook ya. Teman-teman yang punya like atau follower dan lain cukup besar bisa mencoba. Kalau nanti naruh seluruh kontennya di sana, diajak bersama, karena mereka tampaknya sedang membutuhkan banyak sekali informasi untuk mesin AI mereka. Jadi bukan ke link ke websitenya, tapi ada di halaman mereka. Revenue-nya juga cukup bagus. Ini di bulan kemarin misalnya kami dapat 10.000 dolar kayak gitu ya. Dan teman-teman juga bisa mencoba yang sudah punya Facebook, cukup bagus lah. Nah, yang lain peluang terbaru nanti adalah karena kehadiran lagi-lagi soal bagaimana kita kolaborasi dengan AI. AI tidak sekedar kita untuk prompting konten, tapi memanfaatkan nanti untuk riset, data, analisa, bahkan sampai media monitoring teman-teman di masing-masing daerah. Ini peluang yang baru betul sebenarnya teman-teman. Bagaimana memanfaatkan, tidak perlu lagi media monitoring itu kayak zaman dulu harus dengan teknologi, dengan membuat mesin sendiri, enggak. Tapi kita bisa menggunakan ya, AI nanti untuk riset, data, analisa sampai media monitoring dan banyak program yang lain. Makanya kita butuh nanti banyak pelatihan soal AI. Nah, kelebihan teman-teman saya kira memang di sini ya, di kekuatan di lokal, tokohnya, komunitas, dan storytelling lokal yang dibutuhkan. Kalau kemarin-kemarin mungkin based on dari artikel saja atau sosmed saja, tapi teman-teman kekuatannya adalah sekarang satu adalah membuat data dan storytelling. Itu yang termasuk saya kira jadi kelebihan para jurnalis era lama ya, bisa bercerita. Kalau hanya breaking news, cukup sosmed. Breaking news sudah nggak perlu saya kira kita effortnya nggak lagi menggarap breaking news untuk website ya, pasti akan kalah semua dengan sosmed. Kejadian pagi ini dikatakan di Tanjung Perak, pasti akan lebih dulu teman-teman sosmed yang ada di sekitar sana yang lewat yang apa dibanding media. Jadi kita pasti akan ketinggalan. Positioningnya juga kita mesti harus tinggalkan, tidak lagi ikut breaking news yang butuh jurnalis cukup banyak ya. Tapi membuat konten-konten mendalam, konten-konten yang menjelaskan. Kekuatan kita adalah storytellingnya gitu ya, yang mungkin ini jadi pembeda jauh dengan yang tempat lain, termasuk kita menyuplai data, informasi, tokoh, kejadian, inside story, behind story. Nah itu kekuatan kita lah kayak gitu ya. Kalau yang lain-lain mungkin masih ngomongin soal kejadian apa hari ini, tapi kita sudah bisa ngomong apa yang kenapa kejadian ini bisa terjadi, bisa berlangsung misalnya. Itu kekuatan kita karena teman-teman udah jaringan semua. Nah, memang kita mendorong semua ke manfaat untuk isu lokal, juga nanti bisnis lokal, search engine lokal, beyond medianya juga lokal, based on community. Tapi kalau melihat sekarang nih teman-teman peta media terbaru sekarang, saya juga mendorong ini teman-teman. Jadi ini ada peluang baru, teman-teman media nasional sekarang dikooptasi oleh pemerintah. Media nasional dikooptasi oleh pemerintah, banyak konten yang tidak bisa tayang di media nasional. Banyak sekali isu-isu yang menarik nggak bisa naik karena pemret, pak pemret, pemilik, kalau pemiliknya bisa jadi beda-beda semua.
Tapi karena pemiliknya ini ketergantungan kepada penguasanya atau kepada rezimnya sangat besar sekali, yang membuat begitu rezimnya menekan pemiliknya sudah ampun-ampun, terserah mediaku, karena media itu bagi pemilik ini kan media bukan lembaga bisnis, hanya dipakai untuk menambah kekuatan korporasi. Jadi angkatan perang, ya gitu kan. Jadi angkatan perang. Begitu angkatan perangnya ini kebablasan, pemiliknya udah langsung diberi SP surat peringatan, tapi surat peringatan pembayaran pajak, ya gitu. Tahun-tahun kemarin yang banyak sekali misalnya tidak terbayar, entah itu isu pajak, entah itu banyak sekali yang namanya pengusaha. Kalau dicari kesalahannya, itu sudah numpuk di kejaksaan dan entah di semua lembaga negara ada semua. Jadi ini menurut saya potensi juga bagi kita teman-teman di berbagai daerah atau kita yang tidak punya afiliasi dengan rezim gitu ya, bisa membuat konten yang menarik, yang lebih bebas, kemudian bisa ngangkat jauh lebih besar lagi. Ya. Soal strategi dan lain-lain memang itu harus bicaranya harus ngeriung. Tidak strategi dan lain-lain yang kita bisa bahas. Nah, yang saya kira juga penting soal keberlanjutan ya, jadi setelah landscape dan lain-lain, bagaimana keberlanjutan itu terkait dengan bisnisnya. Lagi-lagi kita ngomong di situ ya, kalau konten jago semua, teman-teman udah jagoan semua soal konten. Tapi soal bisnis, kemudian distribusi, nah paling akhir adalah soal tetap bagaimana menjaga etik supaya tetap kejaga. Ini bagian dari yang harus kita banyak diskusikan. Nah, kita harus tahu misalnya aset kita apa saja yang kita miliki sekarang ini, karena teman-teman di berbagai daerah saya kira setidaknya menguasai separuh aset, atau kalau enggak sebagian dari potensi aset lokal itu harus menjadi kekuatan. Tidak bisa lagi sekarang kita hanya mengandalkan dari satu sumber pendapatan based on katakan media, katakan iklan dari pemerintah daerah. Udah nggak bisa lagi ya, iklan pemerintah daerah kemudian menjadi sumber satu-satunya atau sumber utama untuk roda organisasi media. Karena kita sudah tahu ya, jurnalisme ini mahal dan jurnalisme sudah tidak bisa menutup kos operasional media dan redaksi. Jurnalisme harus dibiayai oleh non redaksi atau ekosistem. Jadi ternyata jurnalisme harus dibiayai kalau mau tetap hidup. Dan perannya jurnalisme juga bergeser, tidak lagi menjadi sumber utama pendapatan, tapi jurnalisme menjadi jembatan atau bridge-nya, penghubung, connectivity atau connecting people untuk banyak usaha yang bisa kita lakukan dengan berbagai cara. Ya, saya kira sini udah banyak teman-teman punya pengalaman bagaimana membuat ekosistem. Mas Koko sudah antah berantah dilakukan. Teman-teman berbagai daerah juga sama, teman-teman Berita Jatim, Mbak Ning dan kawan juga dari awal. Kalau Mbak Ning Berita Jatim, saya kira sejak awal dia declare kalau media jembatan betul, karena ternyata bisnisnya bukan dari media. Kalau tanya dari media pasti akan selesai. Dan ini semuanya juga sama di banyak platform, di banyak perusahaan berbasis teknologi yang dijadikan sumber pendapatan tidak hanya satu tapi banyak. Kalau melihat Gojek, ini berpacu ke melihat pada yang lain ya. Gojek, revenue Gojek bukan dari Gojeknya, ternyata kan. Pendapatan Gojek itu kalau dari hailing dari transportasi itu hanya 0, sekian persen katakan, karena sangat kecil karena mereka harus berbagi dan lain-lain. Tapi justru yang terbesar dia dari katakan GoPay-nya. Revenue terbesar adalah GoPay. Kedua adalah data analisa karena dia berhubungan nanti dengan jaringan orang untuk e-commerce ya.
bagaimana dia kemudian Gojek bersama juga dengan beberapa platform e-commerce yang membuat dia bisa mendapatkan revenue dari banyak tempat. Nah, sama saya kira nanti di media juga sama. Selain Gojek, banyak contoh ya. Di Jakarta ada LRT ternyata bisnisnya ternyata bukan dari tiket nih, tapi ternyata dari stasiunnya. Loh, kok bisa? Karena stasiun bisa berdiri, kemudian di stasiun itu ada satu perkantoran, kedua di stasiun ada apartemen, ada mall, ada rumah sakit dan lain-lain. Itu contoh di stasiun Cibubur Jakarta. Cibubur di stasiun Taman Mini itu ada rumah sakit Brawijaya, ada perkantoran. Nah, ekosistem itulah yang menunjang bisnis transportasi itu LRT, sehingga tidak lagi mengandalkan tiket, tapi dari ekosistemnya. Nah, kita bisa ngomong nih ekosistem media apa saja nih, kan gitu. Di ekosistem media ada sosmed, ada manajemen KOL, ada periklanan, agensi, ada event organizer, banyak sekali ekosistem itu. Yang menurut saya kita harus punya setidaknya 3 sampai 5 sumber perdebatan itu. Tidak bisa. Selamat bergabung Pak Item. Sorry Mas. Ya, santai aja Pak Item. Jadi banyak sekali potensi kalau kita punya media aset yang banyak. Setidaknya kita separuhnya bisa manfaatkan. Memanfaatkan misalnya government. Kalau dulu mungkin kita dapat iklan dari government. Nah, sekarang tidak lagi. Bahkan di banyak tempat ya, kalau tidak turun sudah hilang. Bulan ini kan pemerintah daerah, Pemkab maupun Pemprov itu mengajukan anggaran tahun depan. Dinas-dinas sudah mohon maaf tahun depan sudah nggak ada lagi anggaran untuk media. Artinya kita harus siap-siap ke sana. Kalau tahun kemarin mohon maafnya itu karena berkurang. Nah, tahun ini mohon maafnya tahun depan sudah nggak ada. Ini kan warning dari sekarang lah untuk kita siapkan. Nah, mau nggak mau akhirnya hubungan kita dengan government, dengan gubernur, bupati, atau bahkan nanti kalau di nasional dengan menteri itu bergeser. Bagaimana kita akhirnya memonetisasi gubernur, memonetisasi bupati, wali kota, memonetisasi menteri, wakil menteri. Sekarang banyak wamen nganggur. Wamen nganggur, udahlah kita hadirkan untuk membuka acara ini, membuka acara itu yang kita selenggarakan. Ya, kita membuat event-event kecil-kecilan yang mau nggak mau event kecil-kecilan itu kita datangkan pejabatnya. Ya, karena mereka nggak mau lagi iklan, ya mereka butuh lagi hubungan, minimal kita monetisasi, minimal buka acara, menaikkan standar acara yang awalnya ini acaranya receh, sekarang menjadi acara nasional karena dibuka oleh wakil menteri, dibuka oleh menteri. Ya, teman-teman kemarin Jatim juga gitu mengundang Pak Menteri, ya salah satunya karena Pak Menteri nggak punya program, begitu ada peluang sekaligus untuk menunjukkan kehadiran sebagai menteri, punya program dan lain-lain, ya bisa hadir dengan lobby jaringan. Karena kan Pak Menteri kayaknya nggak ada iklan untuk Gerak Jatim. Ya sudah, kalau nggak ada iklan, datangkan menterinya. Manfaatkan para wakil menteri ini yang banyak banget yang nganggur nih. Kemarin kita foto-foto juga gitu. Jadi kalau ada acara-acara, acaranya UMKM, udah wakil wamen UMKM saya. Sama saya kira dengan gubernur lain, kita kapitalisasinya adalah dengan. Tapi sebenarnya harapannya tetap masih ada. Saya kira kalau Jawa Timur karena daerahnya kaya raya masih ada iklan untuk itu ya. Jawa Tengah juga kaya raya, Jawa Barat apalagi super kaya karena KDN-nya sudah punya media sendiri. Jadi tidak perlu. Kayaknya Jawa Barat termasuk yang agak miris ini. Tahun depan kayaknya sudah lewat juga nih, karena bukannya misalnya naik gitu ya. KDM sudah makin yakin bahwa dia lebih besar daripada medianya, daripada media teman-teman gitu ya, sehingga dia merasa tidak butuh lagi bersama dengan iklan gitu, atau dengan teman-teman. Jadi yang paling terancam dari awal memang Jawa Barat sih. Salah pilih gubernur.
Oke, soal aset, soal peluang ini kita diskusi panjang kalau soal ini ya. Nah, saya kira juga yang mungkin kita harus banyak siapkan soal ini teman-teman, soal beyond ini ya. Karena kita harus jauh ke depan, termasuk menerawang tahun depan dengan asumsi tidak ada anggaran dari pemerintah daerah misalnya, asumsi begitu aja lah. Kalau ada bonus, karena saya yakin anggaran itu kalaupun ada hanya bisa menutup 40-50% dari seluruh pengeluaran teman-teman. Yang saya kira juga harus kita siapkan soal bagaimana mengikuti beyond advertising, beyond revenue, beyond search ya, dan beyond media. Salah satu yang menarik memang adalah bagaimana memanfaatkan AI atau monetisasi AI-nya gitu ya. Monetisasi AI ini saya kira yang tren ke depan dan banyak belum digarap oleh teman-teman. Bagaimana yang awalnya teman-teman punya program SEO untuk googling. Kalau dulu kan nggarap nih konten supaya SEO-nya bagus dan masuk di ketika orang googling masuk di paling atas keyword-keywordnya gitu. Nah ke depan bagaimana caranya agar konten kita ketika di prompting itu muncul di promptingnya semua platform AI. Di ChatGPT di prompting tempat makan, rekomendasi tempat makan di Surabaya. Bagaimana yang muncul adalah brand-brand klien kita. Atau prompting, mohon maaf, prompting Gubernur Jawa Timur. Pasti nanti ada yang prompting sisi-sisi negatifnya Gubernur Jawa Timur. Bagaimana ketika orang prompting itu hasilnya tetap misalnya tetap positif, Gubernur Kofifa, oh ini pasti jadi klien nih. Karena kan sekarang di prompting jadi isu negatif masih banyak ketika orang prompting ya. Nah, untuk bisa sampai membuat konten yang diambil oleh ChatGPT, oleh Gemini, oleh DeepSeek dan lain-lain, itu ada caranya namanya GEO, Generative Engine Optimization. Nah, GEO ini adalah wilayah kita. Karena yang diambil kontennya nanti adalah semua website Jawa Timur. Kalau terkait dengan informasi Jawa Timur. Dan itu ada caranya bagaimana kita agar konten-konten kita diambil. Itu juga lah, nanti jualan kita adalah gini. Supaya brand teman-teman atau kafe, restoran muncul di promptingnya AI, itu harus lewat kita yang menyediakan kontennya. Karena kita punya teknologinya, punya caranya. Itu kayak sama dengan orang SEO. Awalnya kita garap SEO menjadi googling. Ini membuat GEO menjadi prompting. Ini ada banyak teknologinya, banyak caranya. Termasuk sekarang kami kembangkan banyak di situ yang sudah mulai banyak yang minta. Karena kemarin juga sama di event APM juga sama. Sekarang salah satu jalan pulang jurnalisme gitu lah. Jalan pulang jurnalisme adalah ternyata di AI. Karena kehadiran kita sangat dibutuhkan. Kalau tempat lain kan nggak dibutuhkan di website, tapi kita ternyata di AI sangat dibutuhkan konten website kita. Jadi yang kemarin udah pesimis, wah ini kita kalah banget dengan sosmed, ya. Kalah semua lah di semua tempat. Ada AI yang nyari, yang dia merasa kita berteman. Irisannya sangat banyak di AI. Nah ini bisa lebih itu beyond search, kira-kira gitu ya. Yang perlu nanti kita lihat ada beyond revenue, beyond advertising dan beyond media yang kita akan lebih banyak belajar lagi di situ. Ini salah satu kami punya ya contoh hasilnya yang kami lakukan juga karena keterpaksaan. Karena keterpaksaan gitu loh. Pengalaman saya dan teman-teman membangun media juga awalnya juga tidak kepikiran awalnya untuk yang lain-lain. Saya awalnya hanya satu aja tuh di media, hanya di sini aja nih. Di paling atas media awalnya udahlah belum situ. Beli banyak domain. Dan kemudian diikuti oleh beberapa teman di daerah membeli 100 domain. Yang hari ini jadi malapetaka. Karena 100 domain itu dia harus membiayai domain dan lain-lain yang sangat
mahal ya, artinya untuk biaya ini ya, domain hosting dan lain-lain mahal. Ya kemudian ternyata bisnisnya berubah, tidak lagi ke situ, karena orang kemudian akhirnya ke media sosial, jadi tinggalkan. Nah ini mulai banyak yang kemarin ternak domain itu menyesal. Wah, yang harusnya terjadi adalah ternak akun, bukan ternak domain berarti. Jadi perubahan itu ya lagi-lagi ini soal perubahan memang dahsyat. Yang ke depan juga akan berubah lagi kalau Undang-Undang Hak Cipta terjadi dan kita harus siap gitu. Nah awalnya media, kemudian sosial media berkembang, sosial media. Nah sosial media ini kalau sekarang yang paling banyak diminati untuk brand dan lembaga emang Instagram. Meskipun TikTok paling tinggi pertumbuhan dan lain-lain. Katakan deh, saya di akun utama kami mengelola sekitar 180 akun. Dari 180 akun di media sosial, akun utama katakan Suara gitu. Suara itu Instagramnya hanya 1 juta sekian. Sementara TikTok kami punya 5 jutaan follower. Tapi yang iklan banyak kan di Instagram. Karena menganggap TikTok itu masih banyak sekali sampah dan lain-lain ya gitu. TikTok itu oke tinggi ya, tapi trustnya rendah. Instagram meskipun tidak sangat tinggi, trustnya sangat bagus gitu ya gitu. Jadi saya juga mendorong berdasarkan pengalaman Instagram teman-teman memang harus sangat kuat gitu ya gitu. Nah di luar medsos yang banyak akun, kemudian akhirnya kami ngembangin KOL management. Sebenarnya tidak hanya KOL management, media sosial management. Di media sosial manajemen ini satu jualan ekosistem ya. Saya tidak menjual semua sosmed, tapi khususnya manajemen TikToknya klien. Jadi banyak klien yang tidak bisa membuat TikTok karena generasinya terlalu tua. Banyak klien, brand, lembaga, kementerian bingung cara menyampaikan pesan melalui TikTok. Akhirnya kami ambil alih. Contohnya adalah MK. Orang MK bingung, orang MA bingung. Bagaimana sih kami mentiktokkan isu-isu di Mahkamah Agung, mentiktokkan isu-isu di Komisi Yudisial atau bahkan di Mahkamah Konstitusi. Teman-teman di pekerjaan umum juga demikian. Ada sekitar 8 kementerian, lembaga, departemen yang kami kelola TikTok mereka hanya khusus audien terbaru TikTok. Ya sebagian ada juga yang sekali di Instagram, tapi ternyata banyak sekali di sekitar kita itu yang pengelolaan manajemen sosial medianya ini sangat lemah sehingga kita yang punya expert gitu ya bisa mengelola mereka. Nah di manajemen ya ini standar lah bagaimana mengelola, terutama kami di daerah. Banyak sekali teman-teman di pengelola media homeless ya yang kita ajak bergabung untuk bersama-sama kira-kira gitu ya mencari revenue dari sosial media. Komunitas, event production, agency. Nah yang terakhir adalah aurarisme terkait dengan AI tadi. Membangun media monitoring, kemudian riset data, kemudian juga sampai ke layanan. Terakhir membuat kami layanan brief gitu ya, brief untuk personal. Jadi brief personal ini ternyata sangat dibutuhkan ketika informasi semakin banyak sekali. Tapi kita butuh sesuai kebutuhan perorangan. Banyak level top manajemen gitu bingung sekarang melihat banyak media. Akhirnya media bagi dia hanya satu yang dia butuhkan adalah yang relevan. Yang kedua atau dia sesekali scroll hanya untuk cari hiburan. Tapi yang justru paling butuhkan adalah informasi yang related, yang terkait dengan dia. Nah ini menjadi potensi baru. Dengan aura, dengan AI kita bisa memilihkan konten-konten yang relevan dengan dia tanpa harus punya tim banyak. Tapi kita harus menjaga untuk verifikasi data, masih tetap unsur manusianya cukup kuat untuk kira-kira ini related nggak ya, kira-kira dengan dia cocok nggak ya. Nah ini riset dan lain-lain saya kira teman-teman di daerah nanti bisa di berbagai kota bisa melakukan. Nah kadang yang masih berisiko ini mengejar traffic receh ya, itu sudah levelnya medsos nih ya, kita nggak lagi. Terus
ada banyak teman-teman di berbagai ini masih mengcopy media nasional, tapi mungkin ya konteksnya kalau rezim seperti sekarang boleh, layaklah kita mengcopy media nasional dalam konteks isunya yang kira-kira tidak relevan, bukan tidak relevan, yang sangat relevan tapi tidak bisa naik di media nasional. Ya sedikit kompor lah, sedikit kompor supaya rezim ini perhatian ke media. Nah, saya kira media yang bertahan bukan yang paling banyak menulis berita atau jumlah hit-nya besar gitu ya, tapi yang bisa membangun kebudayaan dan membangun ekosistem bisnis untuk keberlanjutan. Saya kira sebagai penutup diskusi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Yono. Jadi perubahan tidak bisa dihindari, sebuah keniscayaan dan Bapak Ibu sekalian sudah mengalaminya dan sudah mampu berkelit dari tadi Mas Kim ya, media terbesar di Jawa Timur pada 15 tahun lalu, 10 tahun lalu media terbesar di Asia Tenggara ya, dunia. Jadi sudah mengalami lah bagaimana mengikuti perubahan gitu. Ini menarik deh, dari Pacitanku jadi Pakistanku.com. Jadi bagaimana untuk menyiasati perubahan. Tapi jangan salah, saat ini ada upaya untuk mengubah, bukan perubahannya ekosistem yang secara alamiah, tapi ekosistem media digital ini sedang diubah ekosistemnya. Apa yang berubah, apa yang diubah, nanti akan kita bedah. Sebelum itu, saya mengundang Adil Farhan dari Google untuk menyampaikan update apa yang sudah dilakukan, sedang dilakukan, dan akan dilakukan dalam mengembangkan ekosistem bisnis media digital ini. Kalau di Pekanbaru, di Makassar kemarin kami mempersilahkan teman-teman untuk menggunakan Google Translate kalau kerepotan untuk memahami, tapi kalau di sini sepertinya paham semua. Jadi Adil, ya kalau mau ngomong menggunakan silakan, bangga. Thank you, Asif. Yes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. A very warm welcome to all of you, especially my brother from Pakistan. Kaise ho? Theek ho? We'll catch up in Urdu later on. But really appreciate all of you taking the time out today to be with us here to have an important discussion. Really appreciate it. Thank you, Terima kasih. My name is Adil Farhan. I look after news partnerships at Google for the Southeast Asian region. Thank you, Swajono, for setting up the context. I think you spoke about a lot of interesting themes around the news industry. I wanted to spend a few minutes to talk about how Google works with the news industry. Starting off with our mission. Some of you may have seen this before. Google's mission is to organize the world's information and make it universally accessible and useful. And when we talk about information, that includes news, what all of you produce. At Google, we feel news is a very, very important part of that information. We want to make sure that Google users continue to have access to credible, diverse sources of news that all of you in this room and beyond produce. And that is why our team, Jos and I at News Partnerships, we continue to work very closely with the news ecosystem across the globe. So things are changing. I think you touched upon some of these themes as well. The world is changing, technology is changing, news industry is changing, and user habits when it comes to news consumers, news consumption, that's also changing and evolving very, very quickly. At Google, like I said, our core principles remain the same. So we're true to our mission of organizing the world's information. I think the second part here is very important.
we continue to prioritize driving value to the web. This means that as Google tries to understand how people are consuming news, and that continues to evolve, at the heart of it, we want to make sure that we continue to drive traffic to your websites. You may have seen a lot of new features that we've recently launched, and yours later will talk about some of those. It's changing very quickly. We're also trying to understand what users want. They're preferring audio, they're coming up with different types of queries. So there's a lot of experimentation going on. But let me assure you, as we think about new product features and evolving our products, it is very important for us to think of all of you and figure out ways on how we can continue to drive value to the open web and to your websites. The third piece is more around supporting the broader ecosystem. Our team runs a number of programs for different types of news publishers to support them both on the business side and on the editorial side as well. About 2 decades ago, Larry Page, one of the co-founders of Google, along with Sergey Brin, he said, the ultimate search engine would understand exactly what you want and give you back exactly what you mean and give you back exactly what you want. And we feel today, with technology evolving, AI is at the heart of it. When we talk about AI, Google's approach to AI is to have a bold and responsible approach. When we say bold, we're talking about maximizing positive benefits to society as we develop this technology and use it across different industries. And when we talk about responsibility, we're talking about addressing the challenges guided by our AI principles. And these AI principles are bold innovation, responsible development and deployment of AI technology, and collaborative progress together. And we will talk about collaborative progress. That means collaboration with all of you and others in the broader ecosystem. To give you a sense of what that collaboration looks like with the news industry, our team works with the news industry broadly across these 3 areas. We have a number of programs, many of them under the Google News Initiative, or as we lovingly like to call it, GNI umbrella. Again, like I mentioned, these are both on the business side, on the editorial side. We've run programs engaging external specialized consultants on diversifying revenue, how to grow subscriptions, or working with our team and even external consultants on how to engage audiences. The second piece is around training. We're a small team, but we try our best to expand our training to different parts of Southeast Asia as well. These are virtual sessions as well as in-person sessions wherever we possibly can. The third piece is around our products. We've got products like Gemini, which I hope many of you have been using, and there are some really interesting and exciting use cases of how Gemini can be used in the newsroom. And then we've got products that are very, very sort of specialized for news as well, like Pinpoint. And then I don't know if any of you have used Gemini Notebook, or we used to call it Notebook. That's one to check out as well. Talking about Southeast Asia, since the beginning of last year, we've run close to 20 programs in 9 different countries of Southeast Asia, including in Indonesia as well, reaching over 160 unique news organizations and engaging 7,000 plus participants. Some of these programs have also resulted in award-winning efforts. So Asia One from Singapore, they won a Vanifera Award based off an experiment that Google supported. If you look at this map, this is just a glimpse of some of the programs that we've done. In Pakistan, we launched Digital Sahafat. Sahafat is the Urdu word for journalism, to train over 3,000 journalists and journalism students. In Bangladesh as well, we've partnered with Prothomano, the largest Bangla News daily, to train 1,000 Bangladeshi students of journalism and journalists.
In Vietnam, we are partnering very closely with the Vietnam Journalists Association to train their network of trainers who will now go out and train students and other journalists. Sri Lanka, we partner very closely with the Sri Lanka Press Institute, and a project we launched in Malaysia, Project Sigma, which we launched in Indonesia as well, and Jos will talk about that later. This was a global first that came out of Southeast Asia, and it's now being adopted by different countries in the world as well. When we spoke to a lot of our partners in the region, they said that they're finding it very challenging to engage young users for news, especially the Gen Z audiences. Gen Z are looking at news in a very different way. So Project Sigma was an experiments-based program to run experiments to try and figure out new ways of engaging Gen Z audiences. The team behind all of these programs is on your screen. As I said, we're a very small team, so under Kate's leadership for APAC, Jos, myself, Ariel, Faith, and Felicia, we cover all of Southeast Asia. We try our best. We're launching programs and continue to support the news ecosystem in 9 markets. While the team is small, we believe in dialogue. We believe in openness. We believe in open discussions, whether we're talking about trends, whether we're talking about opportunities, or whether we're talking about challenges. We believe in collaboration. We believe in experimenting together, learning together. The world is changing. Things are changing very quickly. We have to work together, put our heads together, experiment, learn together. The reason why we're here today is because all of us in this room are confronted with a very big challenge. We will talk more about that later, but there are developments that are happening that are sort of risking the very ecosystem that all of us try so hard to build and support. And my hope is that during the course of the day, we will be able to have open dialogues. Let's figure out what the future of journalism in Indonesia looks like. How can we work together to make things better? From a Google perspective, I can tell you, we will always be here to have a dialogue, to understand from you local needs and challenges, and try our best at Google to make a case for stronger support for Indonesia. Thank you very much. And with that, I'd like to pass it on to Jos Kusuma, who heads our efforts in Indonesia. Thank you very much. Right, so thank you, Ariel. Shall we continue this in English or bahasa Jawa? Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Oke, ini saya asli Kenjeran, numpang lahir dari tahun 84 sampai 89, terus ngebonek ke Jakarta sama orang tua. Pertama-tama terima kasih kepada tim Local Media Community sudah mengizinkan kami bergabung meskipun belum bisa berkontribusi logo ya, belum ada logonya Google di mana-mana, tapi alhamdulillah tetap diajak karena memang sangat menarik nih, paling nggak kami bisa memberikan update, bisa memberikan materi yang semoga bermanfaat untuk Bapak Ibu semua yang sudah jauh-jauh datang kemari. Makasih Kang Bagja. Aku padamu kan, pokoknya dari nyampe jam 4 ya, baru sampai sini jam 4, langsung bergabung lagi sampai sore di sini. Baik, sedikit menyentuh apa yang disampaikan sama Mas Jono tadi. Memang dunia yang kita hadapi bersama ya, ini nggak hanya dihadapi media, tapi juga dihadapi oleh Google. Ini sama-sama berubah nih. Dan yang paling terasa pergeseran minat atau permintaan pengguna. Pengguna di sini irisannya sangat erat ya antara Google dengan media. Satunya audience, satunya user. Kita fokus di teknologi yang transformasional karena AI tadi yang ada di inti dari seluruh produk Google saat ini juga bisa bermanfaat bagi teman-teman media semua. Inovasi penting dan sasaran bersamanya ini nih. Ini adalah dasar kolaborasi. Kenapa sih Google masih bisa diakses
sama teman-teman semua, masih bisa ketemu, masih ada orangnya, masih ada muka-mukanya tadi, masih ada manusianya yang bisa dihubungi, ditanya kenapa. Meskipun orangnya 5, jadi tadi yang newsroomnya isinya 4 orang, 5 orang, jangan berkecil hati, kami pun sama isinya cuma 5 orang. Tapi kok bisa bikin program banyak-banyak ya, kami kolaborasi dengan tim YouTube, tim cloud, tim monetisasi, yang semua ini tim-tim kecil, kerja bareng jadi sesuatu yang besar. Jadi media lokal tidak perlu berkecil hati, karena ada keuntungan di jumlah medianya selama mau berkolaborasi. Secara global, tadi Adil sudah sampaikan di kawasan Asia Tenggara, secara global tahun lalu 2025, 7.000 lebih media, penerbit ya, publisher, bergabung 2,5 juta lebih jurnalis dan profesional media yang kami training, dan 120 negara ini adalah footprint atau tempat di mana kami mendukung para penerbit berita. Dan ada 2.800 lebih seluruh dunia kemitraan komersial, di mana ada kebutuhan, di mana ada keperluan yang sejalan, di situ kami akan mengadakan kerjasama tentunya. Nah, ini sedikit mengulang tadi ya, mengembangkan AI dengan berani dan bertanggung jawab. Bagaimana caranya? Kami tergabung di C2PA. Ini kalau di googling ini adalah komunitas yang tujuannya itu sama-sama bagaimana kita membantu user menemukan cara untuk mengidentifikasi atau membedakan konten sintetis yang digenerate oleh tools AI dengan konten yang tidak sintetis. SynthID ini salah satu produk yang kami kembangkan. Beberapa jurnalis di Indonesia sudah mendapatkan akses karena masih dalam pengembangan. Tapi harapan kami bisa mengintegrasikan ini. Tujuannya apa? Tujuannya untuk user juga, untuk audiens juga dari Bapak Ibu semua, supaya bisa mengidentifikasi konten sintetis. Karena tidak semua konten sintetis itu jelek, dan tidak semua konten yang tidak sintetis itu bagus. Sampai dengan sekarang tidak ada perbedaan dalam distribusi maupun perlakuan dari konten sintetis, baik foto, video, teks, dengan konten yang tidak sintetis atau ditulis atau diproduksi manusia full. Ekosistemnya juga di sini lagi nih nanti, begini. Kita akan menyediakan alat verifikasi yang mudah diakses. Jurnalis, perusahaan, semua nanti akan bisa mendapatkan informasi yang akurat nih, ini konten generated sama AI atau bukan. Ini kembali tadi ada juga, padahal kita nggak janjian ya Mas Juno ya. Memang sekarang banyak konsumen berita khususnya itu mendapatkan informasinya dari media sosial. Ini sumbernya di Reuters Digital News Survey 2025, jadi terbaru. Ini bisa dicari dan bisa di-download, bisa pilih juga kalau mau lihatnya untuk Indonesia aja seperti apa lanskap terkini. Nah, ini ada 2 produk AI yang sudah terintegrasikan di search, yaitu AI Overview dan AI Mode. Kenapa Google kesini? Karena permintaan user semua kesini. Ya kami sekedar memberikan apa yang user mau. Karena kan tujuan hidupnya platform itu gimana user bertanya. Jadi ya apa yang user mau kami berikan. Nah, tadi dalam kutipannya Larry juga kan, kalau user itu atau audience kita menemukan secara tepat apa yang mereka cari, mereka akan nyaman di situ, akan betah di situ. Tapi kita tidak melupakan tentunya yang namanya traffic. Traffic itu tetap hadir. Bahkan dalam paparan AI Mode seperti ini atau AI Overview masih ada link di sini. Dan mungkin ada beberapa teman-teman di nasional maupun daerah yang agak malu-malu, tapi seenggaknya kalau bisik-bisik ke saya bilang, Mas, kami trafficnya jadi lebih berkualitas nih sejak bisa tampil di Google AI Mode, sejak bisa tampil di AI Overview. Karena kami tidak meninggalkan link, sama sekali enggak. Itu kan intinya tadi kan mengorganisasikan informasi dunia, membuatnya berguna untuk semua orang. Jadi link itu masih ada. Bahkan yang bisa di-feature di sini, ini merasakan dampaknya. Session yang lebih lama, bounce rate yang lebih kecil,
penelusuran orang di dalam website itu yang lebih meaningful. Ini juga ada satu fitur terbaru, ini kebetulan baru tersedia dalam bahasa Indonesia atau untuk pengguna di Indonesia itu sekitar 2 bulan terakhir. Namanya sumber pilihan, ini bahasa Inggrisnya preferred sources. Jadi apa artinya? Artinya Bapak Ibu bisa memberikan tombol ini nih di halaman websitenya. Jadi kalau ada user mengklik ini, itu suatu saat nanti user itu kembali ke Google Search mencari sesuatu, halaman atau website Bapak Ibu semua bisa muncul paling atas di sini. Jadi ada top stories, ini kan cita-cita semua media ya, masuk top stories. Yeah. Tapi di sini juga ada from your sources. Jika sudah mengklik di sini, caranya gimana? Silakan di-scan. Kasih waktu semenit lah. Ini sedikit coding, dikit aja sih, nggak susah. Ini caranya ada di sini. Kalau mau di-scan dulu, setelah nanti bisa menyertakan tombol ini dengan tepat, itu user atau audience bisa langsung memilih media Bapak Ibu sebagai sumber pilihan mereka. Nanti munculnya lumayan premium nih, lumayan premium, di bawahnya top stories. Oke, lanjut. Nah, ini banyak ditanya nih, GEO bedanya apa sama SEO? Apakah kita kalau sudah sekarang zamannya GEO aja nggak usah SEO? Nggak tepat sih, karena tetap yang namanya foundational atau dasar tetap SEO. Karena apa? Karena respon dari AI generatif, setidaknya di Google ya, kami nggak bisa ngomongin soal platform lain, itu tetap didasarkan di indeksnya search. Yang kedua, teknik AI-nya itu masih apa ya? Masih lurus gitu, masih sejalan dengan kaidah-kaidah yang ada di SEO. Jadi kalau mau SEO, mau GEO-nya bagus, at least SEO dasarnya harus baik dulu. Nah, di sini ada tips juga nih, ini bisa di-scan juga, informasinya lengkap di sini. Saya rasa nggak semua platform digital itu seterbuka ini gitu ya, untuk memberikan sumber informasi bagaimana bisa optimal tampil di AI-nya. Ini ada beberapa prioritas nih. Nomor 1 ini penting banget, dan ini menurut kami juga salah satu kekuatan dari media lokal ya, yaitu membuat konten unik dan bernilai tinggi. Kalau ada informasi misalnya dari siaran pers, perdalam lagi, perkaya lagi, berikan konteks lokal, berikan relevansi ke audiens yang ada di daerah masing-masing Bapak Ibu misalnya. Memberikan pengalaman halaman yang baik. Gimana kalau orang masuk ke websitenya Bapak Ibu, apakah langsung dibombardir dengan 1000 iklan pop-up? Itu kan tidak baik gitu ya pengalamannya. Gambar berkualitas tinggi, video berkualitas tinggi masih penting kalau mau hemat space di server misalnya atau di cloud. Banyak format-format gambar dan video terkini itu tidak perlu file size yang besar. Jadi ini semua nih, nanti ada infonya di sini. Dan ini yang penting nih, meningkatkan performa SEO untuk GEO yang optimal. Jadi perlu start dari SEO-nya dulu, baru ke GEO. Terus ada pantangan-pantangan juga nih Bapak Ibu nih, pantangannya apa? Mengejar publikasi organik yang tidak otentik. Jadi mungkin dalam 3, 4, 5 tahun terakhir strategi volume sudah kurang relevan. Terus menulis untuk AI, misalnya saya kembangkan cara nih supaya kita bisa dibaca AI, tapi ternyata pas dibaca manusia, orang itu semakin bingung setelah membaca, bukannya dapat informasi makin bingung. Itu kan ya mencoba workaround atau akal-akalan itu sebaiknya dihindari.
Karena AI sendiri berusaha untuk melayani manusia. Kalau malah manusianya melayani AI, ya nggak ketemu, nggak nyambung nanti. Ini masih banyak tersangkanya nih ya Bapak Ibu ya, memecah artikel halaman 1, 2, 3, 4, 5 gitu biar seolah-olah visitnya tinggi gitu ya, PV-nya tinggi, itu jangan. Karena ini halaman yang kompleks itu justru yang lebih banyak digali oleh crawlernya Google. Terlalu fokus data terstruktur, bagus. Tapi hasilnya juga nggak ada nih, nggak ada skema rahasia khusus gitu. Jadi kalau ada yang bilang, oh kita punya cara nih untuk bisa lebih dibaca AI, ya sebaiknya sih skeptis dulu, karena yang penting kalau SEO dasarnya udah bagus, nggak perlu terlalu ruwet sama data terstruktur dan mempertahankan ini LLMS.txt ini. Karena meskipun banyak klaim ya di luar, ini disertakan supaya bisa makin perform untuk AI generatif, ya setidaknya kalau di Google tidak ada pengaruhnya. Tapi ya kami nggak bisa bicara untuk platform AI yang lain ya. Yang jelas, meskipun tadi udah kami paparkan semua, kenapa user kemana, user ke AI, dan semua bisa berpartisipasi gitu ya untuk masuk juga di AI overview, AI mode, tetap pilihan dan kontrol ada di tangan publisher, ada di tangan media. Jadi Bapak Ibu bisa memilih untuk tidak masuk ke AI-nya Google, baik itu AI overview, AI mode, dan juga Gemini. Jadi jangan sampai lagi nih ada yang komplain, wah konten kami diambil semua, nggak dapat apa-apa. Bisa memilih untuk keluar kok. Kita juga kan nggak maksa. Kami ini kan hanya membantu Bapak Ibu menyampaikan kontennya ke audiens, ke user. Dan juga pastinya kita menyediakan analitik nih. Siapa yang muncul atau artikel saya dibaca misalnya di AI yang mana nih, apakah dari Gemini, dari overview, ataupun dari AI mode. Ini salah satu contoh trackingnya, nanti akan tersedia di Google Search Console ya. Untuk mulai, jadi pemilik situs yang tetap mengaktifkan AI ini pilihan ya, balik lagi tadi kan pilihan semua, mau diaktifin atau dinonaktifkan, akan bisa men-tracking nih, mendapatkan insight tentang performa site mereka di AI services-nya Google. Nah, ini kita ke yang seru-seru nih. AI tools ada banyak. Tidak satupun AI tools di sini dibuat khusus untuk media atau jurnalis atau wartawan, tapi pengalaman kami banyak sekali nih yang menggunakan AI tools ini. Mau tahu apa yang lagi dipedulikan sama user, sama audience, lihatnya Google Trends. Mau menganalisa dokumen dalam jumlah besar, dokumen kompleks, pakainya Pinpoint. Ini pun juga bisa dilakukan sama Gemini Notebook. Ini nama terdahulu ya, notebook kalian ya. Nama barunya Gemini Notebook ini tidak hanya dia bisa menganalisa, membantu, memikirkan, dia juga sangat aman karena tidak terhubung dengan open web. Jadi banyak juga teman-teman media itu yang menggunakan notebook kalian ini untuk analisa keuangan misalnya, analisa penjualan, analisa oh kemarin dari 10 bulan terakhir posisi iklan mana yang paling laku, itu yang paling ditawarin duluan. Ada juga yang menggunakan bahkan sampai ke membuat media kit. Dia masukin company profile klien, dimasukin company profile-nya dia sendiri sama produk penawarannya sendiri, terus minta si notebook ini mikir nih, bikinin saya pitch deck, bikinin saya penawaran untuk perusahaan ini. Langsung dibikin, manusianya tinggal review, kalau nggak cocok tawarin. Jadi Bapak Ibu semua bisa punya pitch yang spesifik. Karena kan biasanya kita satu presentasi itu untuk banking, untuk manufaktur, untuk bisnis yang beda-beda. Sementara kebutuhan setiap bisnis itu berbeda. Vio dan Flow bikin video, bisa video lucu-lucu, bisa video juga yang mengilustrasikan
sebuah peristiwa misalnya, atau mengilustrasikan sebuah analisa. Canvas dan Gemini di Chrome ini bisa membantu memberikan misalnya nih infografis segala macam. By the way tadi outputnya si Gemini ini juga macam-macam ya, bisa bikin podcast, bisa bikin infografis, bikin video. Jadi kalau saya boleh memilih di antara semua ini yang paling banyak, yang akan paling banyak saya gunakan. Karena dulu kebetulan wartawan juga kan. Jadi kalau andai kata 10 tahun lalu udah punya ini mah asik punya. Ada juga AI untuk discovery atau penemuan dan konversi. Reader Revenue Manager ini kalau yang sudah ada publisher center monggo dilirik. Ini bisa jadi alternatif sumber pendapatan juga yang langsung dari audiensnya, baik itu berupa subscription ataupun paywall maupun kontribusi. Jadi yang seenggaknya yang kami tahu dari media-media lokal ini ada Floresa udah pakai Reader Revenue Manager. Itu setupnya sangat mudah, tidak perlu pakai pihak ketiga lagi yang bikinin paywall, cukup diaktifasi di publisher center. Terus juga kita ada cloud, kalau ada kebutuhan cloud nanti. Dan dua ini yang terpenting nih, Google Analytics dan News Consumer Insight. Ini by the way semuanya free ya, kecuali cloud, bayarlah. Tapi kan saya bukan jualan cloud di sini, jadi silakan kontak aja kalau ada kebutuhan. Tapi yang namanya Analytics dan Consumer Insights ini free. Analytics buat apa? Buat kita tahu penonton kita dari mana, sukanya apa, dan kita harus gimana menyikapinya. Dia terhubung dengan News Consumer Insight, bisa a step further. Langkah selanjutnya apa? Kita udah punya analitik nih. Kita tanya nih sama News Consumer Insight, kita tanya apapun terkait sama behavior, terkait sama kebutuhan audiens kita, bisa ditanya di sini dan nggak perlu pusing-pusing karena dia udah ada AI-nya juga. Jadi seperti punya analis gitu ya, kalau di punya data scientist nih ada nih, dua ini tinggal di-connect dan dua-duanya free. Nah, kita mengembangkan ya dengan berani dan bertanggung jawab. Dengan cara apa? Dengan cara kolaborasi. Oleh karena itu, sesuai yang tadi Adil sebut, ya kita pengen dialog yang terbuka lah. Ini kan ekosistem kita bersama, kita di sini. Peran Google ini salah satunya mencoba membantu merawat ekosistem informasi ini supaya bisa jalan dengan penuh inovasi, tapi juga dengan bertanggung jawab. Ini saya rasa juga nanti di dialog ya kita harap Bapak Ibu bisa sharing juga pandangannya gitu. Google ini seharusnya gimana? Karena kami, saya dan Adil di sini hanya penyampai pesan. Dan pesan apapun itu akan kami sampaikan. Ini contoh program yang kita kerjakan di Indonesia. Ini namanya Subscription Academy. Jadi memang kita waktu itu mengajak teman-teman media yang sudah memiliki subscription atau program berlangganan. Kebetulan yang ikut dari Indonesia ini ada Kompas Bisnis sama Jakarta Post. Mereka belajar cara meningkatkan pendapatan reader revenue atau berlangganan dan mengambil keputusan itu dari data serta eksperimen, tidak hanya dari asumsi atau wangsit gitu ya. Jadi dia pakai data. Terus ini ternyata nih bagian pentingnya, kontennya itu harus berkualitas. Kalau kontennya kurang berkualitas, orang akan kurang mau gitu untuk membayar demi mengakses konten itu. Dan yang jelas kita juga melakukan edukasi nih tentang nilai sebuah konten berbayar itu seperti apa. Kita juga adakan Sigma, tadi yang disampaikan sama Adil juga di Indonesia. Ini mulai dari akhir tahun 2025 sampai awal tahun. Waktu itu kami mengundang nih alumni-alumninya ke Hari Pers Nasional di Serang. Di sana mereka yang memberikan paparan. Kami ada beberapa studi kasus nanti kalau tertarik, karena hasil-hasilnya cukup menyenangkan gitu ya. Ada 1,5 kali peningkatan pertumbuhan audiens Gen Z. Ada juga 25% peningkatan di retensi video hanya karena 3 detik pertama video mereka lebih
menangkap perhatiannya. Ini hooknya nih 3 detik nih. 3 detik ini ternyata cukup banyak dipandang sebelah mata, tapi penting banget karena ke belakang itu bisa menahan audiensnya. Dia nggak lari, dia nggak scroll lagi, dia nggak skip. Dan ini penting juga nih, terutama untuk yang sumber dayanya mungkin tidak semewah media-media besar yang nasional, yaitu dengan strategi konten yang tepat. Teman-teman media yang ikut program ini bisa membuat lebih sedikit konten, tapi mendapatkan audience engagement yang jauh lebih tinggi, mencapai 60%. Ini juga ada program ini, kalau yang ini lebih straightforward ya, lebih langsung gitu. Semua yang menggunakan iklan programatik kita bantu lah. Ini adalah media-media yang ikut, dan kalau dilihat mixnya ya, ini mix antara lokal dan nasional. Saya tanya kakak Metro TV kenapa ikut, kan sudah besar tuh. Oh enggak, kami di digital pun baru. Ya udah monggo masuk ikut. Hasilnya juga oke nih. Peningkatan ini sejalan semua ya, kalau Bapak Ibu mau optimasi iklan programatiknya. Nggak harus pakai AdSense sih, pakai yang lain juga bisa. Yang penting saya kata Mas Jono tadi, audiensnya dulu nih. Websitenya sehat dulu, audiensnya banyak dulu, revenue-nya ngikut. Simpelnya gitu, nih program 10 minggu kesimpulannya 3 tadi. Websitenya sehat, audiensnya banyak, revenue-nya ngikut. Terima kasih perhatiannya, semoga bermanfaat. Kalau ada pertanyaan nanti silakan. Terima kasih Mas Yos. Adil juga sudah menyampaikan. Nah, sebelum kita berlanjut, mungkin teman-teman, bapak-bapak, ibu ingin bertanya atau sharing terkait tadi yang disampaikan oleh Mas Jono, Adil, dan Mas Yos. Tadi sangat dimention, jadinya bangun Mas Jono nih. Udah muncul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diskusi pertama romantik, nah dari Siapa namanya? nama saya Subagja Amara dari harapanrakyat.com dari Jawa Barat, media lokal Jawa Barat. Jadi ingin berdiskusi lah terkait tadi perbincangan Mas Jono terkait apakah RUU hak cipta itu menguntungkan media lokal atau tidak. Nah, mungkin ini kan community ya, lokal community gitu kan. Jadi tidak ada media nasional, mungkin kira-kira begitu gitu kan. Jadi kalau sepertinya kita berbicara media, ada media nasionalnya, takutnya kepentingan media lokal tidak terakomodir. Mudah-mudahan di lokal community ini khusus gitu untuk melindungi kepentingan bisnis media lokal, begitu kan. Nah, mudah-mudahan lokal community ini tidak hanya berbicara teknis gitu kan, tapi bagaimana si lokal community ini menjadi advokasi hal-hal yang ditakutkan media lokal ini hanya menjadi pelengkap nantinya gitu kan. Nah, misalkan tadi pertanyaan Mas Jono, apakah RUU hak cipta ini merugikan media lokal atau tidak? Bagaimana kalau merugikan? Nah, mungkin di sini penting nanti ditambahkan sama Gus Ainun, pasti itu lebih cerdas lah. Sepertinya membentuk, misalkan kalau ada yang merugikan, bentuklah tim legal. Bila perlu kita kan pengusaha, kita patungan lah, gitu kan. Bagaimana sepertinya kita menggugat, kan itu kan bisa di judicial review kan, bisa digugat kan gitu kan. Kalau sepertinya RUU hak cipta ini merugikan media lokal, begitu. Nah, mungkin saya sudah berdiskusi dengan Mas Jono piece to piece, apa sih yang dirugikannya, gitu kan? Apa sih yang dirugikannya? Masuk akal juga. Misal begini, di RUU hak cipta itu yang dihitung dari kemunculan di AI
di AI misalkan. Tadi Mas Yus sudah panjang lebar bagaimana website yang sehat. Artinya media lokal itu kan website stunting kalau kata Gus Ainun kan kebanyakan kita ini kaum stunting kan gitu kan. Artinya tidak sehat gitu, tidak sehat. Nah mungkin hak cipta ini juga perlu adil gitu kan, perlu adil. Misalkan tidak dikompetisikan gitu kan antara yang besar atau dengan yang media lokal gitu kan. Jadi ada klaster gitu kan pembagiannya. Nah mungkin begitu nanti Gus Ainun menambahkan apakah penting tidak ini lokal community ini gitu kan bertindak juga gitu kan mengadvokasi gitu kan. Karena ini kan yang datangin pimpinan media sudah lebih ke berpikir bisnis gitu daripada teknis mungkin begitu. Terima kasih Kang Asep. Mungkin saya hanya memantik, kita diskusikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, nanti akan direspon lebih detail soal regulasi itu pada sesi 2 ya. Jadi sementara kita akan fokus dulu pada apa yang disampaikan Mas Jono tentang update landscape medianya, kemudian tadi Adil dengan Mas Yos soal apa yang sudah, sedang dan akan dilakukan oleh Google di Indonesia dan terlalu fokus di Indonesia ya. Saya pikir itu dulu kita fokus. Next soal regulasi lain hal. Saya sebentar juga saya mengucapkan selamat datang Pak Sekjen JMSI, Pak Ketua JMSI Jawa Timur juga, kemudian Mas Malik juga bisa hadir di forum yang menyenangkan. Mungkin kawan-kawan yang lain selain Kang Bagja, ada yang lagi? Curcol, mangga, silahkan. Ini generasi muda dari Gresik. Terima kasih banyak atas kesempatannya Kang Asep. Sebenarnya pertanyaannya Nama saya. Nama saya Malia, saya dari Media Cahaya Pena. Jadi kan saat ini tuh Cahaya Pena itu kan sebenarnya kita tuh media tapi niche kita kan di pendidikan. Dan saat ini tuh kita lagi ngembangin website karena kita punya future. Dan itu tuh kita berencana buat masukin AI generation ke website kita karena kita merasa butuh untuk mencari riset, membantu kita untuk meriset atau community kita nanti untuk meriset kayak universitas apa sih yang paling bagus di Indonesia, terus prodi-prodi apa sih yang kiranya itu bakal mengakomodir lah. Kira-kira kalau mau kayak Gemini itu tadi mau dimasukin ke website itu tuh gimana ya sistemnya, ataukah kita perlu langganan atau berbayar seperti itu? Terima kasih. Mas Yos bisa terus ya. Oke, makasih Mbak Malia ya. Jadi memang kalau untuk AI generatif yang disertakan atau di embed gitu ya ke website itu merupakan salah satu produk layanan berbayar yang nanti bisa saya connect dengan tim cloud untuk API-nya, untuk aplikasinya. Tapi juga banyak sekali teman-teman media yang sudah mengimplementasikan AI generatif ke CMS-nya. Jadi nanti mungkin di local media community ini bisa juga saling sharing gitu, sharing pengalaman kan, tidak harus buka rahasia dapur misalnya. Dan satu contoh menarik, ada mungkin salah satu anggotanya AMSI ya, hukum online ya. Jadi hukum online itu dia punya fitur pencarian AI generatif juga di websitenya. Jadi kalau ada yang mencari produk hukum, ada yang mencari pasal-pasal atau informasi yang relevan tuh bisa di situ. Jadi kalau zaman dulu Bapak Ibu mungkin ingat ada fitur pencarian di dalam website, sekarang tuh bisa melakukan pencarian AI generatif. Itu mungkin next step-nya. Tapi Gemini bahkan yang gratis sekalipun itu juga punya fitur yang namanya deep research. Jadi deep research itu kalau digunakan misalnya oleh penulisnya atau oleh tim dari Cahaya Pena itu dapat memberikan tadi kira-kira universitas yang bagus di mana aja, terus kenapa mereka bagus, dan si deep research ini akan memberikan referensi.
Jadi itu tidak cuma mengenerate hasil, tapi juga tetap ada link-linknya, informasi apa yang dikutip dari mana, dapatnya dari website apa. Jadi itu mungkin bisa dieksplor dulu sambil nanti mengembangkan kira-kira model bisnis apa ya yang tepat gitu. Karena kalau penggunaannya, jadi kalau cloud itu dia modelnya biaya itu tergantung dari penggunaan, frekuensi penggunaan, volume penggunaan. Jangan sampai nanti ditawarkan free, sementara model bisnisnya belum tangguh gitu ya, nanti bisa nggak sejalan tuh antara objektif dengan sustainability-nya. Mas Jono. Ren coba cek CMS kita ya. Ini buka-bukaan aja di internal supaya kita sih semua sharing lah. Kalau berhasil kita sharing, kalau gagal kita nggak sharing. Jadi kami sekalian jadi kelinci percobaan lah, udah gitu udah itu. Kami itu di CMS sudah pasang otomatis AI ya untuk membuat konten. Jadi kalau misalnya mau membuat tulisan apapun aslinya ya, kita tinggal prompting di CMS keluar. Tapi terus terang itu tidak kami gunakan sepenuhnya, itu hanya kami gunakan sekitar 30% lah, hanya untuk ngasih konteks, melengkapi background dan lain-lain. Tapi kalau tetap nomor satu rasa manusia, kita kan jurnalis nih, rasa manusia humannya itu tetap harus kuat banget. Karena kelihatan kok teman-teman, konten tulisan dari AI sebagus apapun promptingnya, hasilnya tetap kelihatan kalau itu AI. Karena kami punya di Mas Randy dan kawan-kawan itu punya UGC, User Generated Content, yang dibuat oleh para konten kreator dan teman-teman jurnalisme warga yang kami tampung namanya di Yorse atau semacam Kompasiana gitu ya. Yang kalau buatan AI kami akan ketahuan banget lah, kami ada toolsnya juga gitu ya, untuk mendeteksi. Karena ini kan tulisan dari teman-teman konten kreator kemudian dari UGC itu kebetulan di kami kan kami ada poin yang ditukarkan dengan uang. Karena ada uangnya, maka banyak banget yang mengirim. Setiap hari ada 200-an, 300 artikel yang masuk dari para konten kreator dan user generated content atau dari jurnalis warga dikirim ke Yorse, dan kami semua redaktur di penanggung jawabnya melakukan verifikasi ulang sebelum diupload. Banyak yang pakai AI, ketahuan. Ya udah, ini kita kasih tahu, ini nggak bisa AI, harus original. Nah sama, meskipun kami di CMS ada pasang AI yang otomatis aslinya bisa, tetap itu hanya untuk membantu. Dan memang kalau mau lebih dapat data dan lain-lain yang apa namanya, yang semakin orisinil, tetap satu dari liputan. Yang kedua ya ini caranya juga sebenarnya sangat mudah ya, tapi memang ini berbayar. Kalau yang bukan saya pakai Gemini nih, sebulan sekitar 1 jutaan untuk kita takut dikira ini jualan lah kita saya nggak jualan, saya bukan jualan brand atau produk ya, Jualan juga nggak apa-apa. tapi siapa tahu bisa beli endorse. Saya nggak jualan, tapi yang memilih ChatGPT. Sama ini juga ada ChatGPT-nya juga, ada ChatGPT, ada dan lain-lain. Tapi poinnya itu AI yang membantu kalau untuk jurnalisme gitu lah. Hanya membantu, memang sangat membantu, apalagi untuk ngasih konteks, ngasih background, dan itu juga kita cek ulang, bolak-balik cek ulang, dan ya kita kan aslinya tahu ya kalau misalnya informasi ini ternyata tidak valid atau mungkin sumbernya salah, karena kita udah bertahun-tahun membaca, menulis, akan tahu kan ya kalau misalnya, tapi memang membantu banget ya, untuk ngasih konteks, detail, apalagi background, apalagi kita nggak sempat lagi kalau tulis. Jadi ini hanya contoh apa yang kami gunakan gitu lah. Terima kasih Mas Jono. Ada lagi
Bapak Ibu yang lain, wah saya senang sekali nih kalau kemarin di Pekanbaru dan Makassar gak berhenti, sekarang di sini santai. Selamat sore, perkenalkan nama saya Reren, saya dari Jogja. Media yang saya handle sekarang bernama celebriting.com, niche-nya lebih ke lifestyle. Karena saya sudah bosan dengan berita-berita yang terlalu melelahkan. Yang ingin saya tanyakan sebetulnya lebih ke tadi ya, seperti Pak Jono katakan, jurnalisme itu mahal, jadi kita harus mencari cara untuk menghidupinya gitu. Selama ini saya selalu mencoba gitu, karena untuk jualan istilahnya placement udah nggak memungkinkan, saya akui itu. Kepikiran untuk membuat semisal produk-produk digital seperti itu. Nah, tetapi apakah dari Google sendiri ada ekosistem yang bisa memfasilitasi para lokal media ini untuk misalnya kita bisa jualan produk-produk digital di luar website, misalnya kayak tadi contohnya kan paywall yang berbayar ya, tapi kalau misalnya lokal media saya rasa untuk berbayar mungkin akan kalah dengan media nasional gitu. Tapi untuk yang misalnya ada produk lain yang bisa kita buat dan bisa kita jual bersama, misalnya apakah ada misalnya microset atau gimana yang bisa memfasilitasi para lokal media ini dari Google gitu. Terima kasih. Terima kasih. Silakan Mas Yus. Mungkin saya bisa share sedikit, Mbak. Terima kasih. Nanti Mas Jono akan menambahkan juga. Jadi kalau untuk dari Google sendiri, memang tadi 3 area khususnya news partnership ya. Tentunya ada tim yang terpisah yang handle monetisasi, tapi itu memang terfokus untuk iklan-iklan programatik. Gitu. Untuk media yang sangat niche, tidak ada salahnya menurut saya pribadi ya untuk mencoba tadi yang namanya Reader Revenue Manager, karena dia tidak melulu paywall, bisa juga kontribusi. Artinya konten Mbak masih bisa terbuka untuk umum, tapi memberikan pilihan bagi audiensnya untuk berkontribusi. Tentunya kontribusi itu akan sangat baik jika dikaitkan dengan benefit atau sesuatu yang bisa didapat oleh audiens yang memberikan kontribusi. Contohnya kalau ada event mendapatkan undangan, kalau ada diskusi mendapatkan undangan, kalau bisa bekerja sama dengan brand bisa dapat diskon juga gitu. Jadi benefit-benefit selain informasi kan udah bisa diakses semua nih, tapi dengan menjadi member di apalagi lifestyle ya, lifestyle misalnya untuk member nanti dapat diskon 90% di hotel tentrem, itu semua daftar langsung. Contoh. Terus juga banyak yang bisa dikembangkan terutama dari sisi YouTube ya. Kalau belum YouTube partner program ya diupayakan supaya bisa ke sana. Apalagi kan konten-kontennya timeless, konten-kontennya orang sudah pusing, sudah news fatigue, udah capek lihat berita yang keras-keras, nontonnya pasti lifestyle. Terus di YouTube kita juga ada namanya affiliate marketing. Jadi di YouTube itu bisa jualan juga sekarang. Itu memang kalau dari sisi volume sangat tergantung dari konversi. Jadi kalau ada yang belanja melalui link dari YouTube Shop, itu akan dikonversi sebagai komisi. Jadi itu agak-agak waspada itu Mbak, walau sedikit pasti ada gitu dari situ. Jadi banyak sih, banyak area. Dan kalau untuk segi kreativitas ya mungkin teman-teman yang lain yang mau sharing juga silahkan gitu. Setelah audiensnya mampir, diapakan nih audiensnya. Setelah komunitasnya terbentuk nih, diapakan komunitasnya. Itu aja Mbak, terima kasih. Iya Mas Jono. Oh ya. Saya nambahin sedikit aja, ini based on pengalaman juga aja nih Mbak Rere. Jadi kalau main di lifestyle, memang yang paling bagus pengalaman kami adalah membangun community-nya. Karena kalau sudah masuk di punya community gitu ya, terkait dengan apakah itu komunitas audiennya ya, apakah di Gen Z, di ibu-ibu, di ibu muda, atau di level laki-laki perempuan ya,
lagi-lagi adalah audiennya di mana. Nah, di audien di mana itu pengalaman kami ya, memang paling menarik bagaimana cara membangun community kemudian jualan. Dibangun community itu yang paling basic kita lakukan ya, pengalaman yang sudah ini adalah membuat workshop online atau seminar-seminar online, workshop, training online, yang kemudian dari acara online itu kemudian kita buat grup-grup WA, yang kemudian kita mulai banyak sekali melakukan interaksi dengan mereka, dan begitu kita 2-3 kali membuat workshop online, kita tawarkan ke brand yang terkait, itu sangat masuk. Jadi memang ujungnya di community online offline. Kalau di Mas Yos supportnya adalah karena mereka ada komunitas, ada ekosistemnya YouTube misalnya gitu ya, yang kemudian shop YouTube-nya bisa dipakai untuk jualan ya, afiliator tadi ya. Tapi kalau saya malah mendorong untuk kegiatan di community-nya, kekuatan di community, karena di community lah brand itu punya banyak. Karena targetnya sekarang engagement dan akuisisi, bukan lagi branding, bukan lagi mereka ingin dikenal, enggak, tapi dicoba dan dibeli. Nah, itu hanya akan bisa kejadian kalau membuat event, training, coaching dan lain-lain, terutama training ya, training, workshop langsung. Ini hari ini ada teman-teman di Riau sedang di tingkat lokal, Riau Online membuat training soal dengan para makeup artist dengan sponsor Wardah dan ada produknya salah satu Asian Agri yang sedang satu produknya itu ya, yang mereka sedang lakukan ya. Bahkan mereka murni dari media berita awalnya ya, yang sekarang juga sudah masuk ke kayak teman-teman lifestyle kayak gitu. Sebenarnya peluangnya cukup banyak, apalagi teman-teman di perempuan yang dari ujung rambut sampai ujung kaki itu semua dijual ya. Jualan itu dari ujung rambut, ujung kaki, dari hijab sampai ke kutek sampai ke sepatu, karena sepatu pun setiap baju itu harus matching, nggak bisa sepatunya hitam bajunya, nah itu kan mereka kita kebayangkan semua atas bawah itu matching, sehingga biaya hidup itu jadi mahal. Mohon maaf, yang bagi yang biaya hidupnya mahal. Tapi banyak juga yang biaya hidupnya tetap, terutama istri para wartawan ini terjangkau lah, istri wartawan. Sudah biasa prihatin gitu ya, tidak perlu matching banget lah ya gitu lah. Oke, terima kasih Mas. Oh iya, monggo. Cek, ya saya mungkin nyambung pertanyaan dari Mbak Reren ya ke Mas Yos. Tadi pagi kebetulan Mojok itu kita podcast dengan Pak Dahlan Iskan. Terus salah satu yang disampaikan dia itu adalah soal sekarang video pendek-pendek gitu kan. Terus sementara di Mojok itu kami punya banyak program podcast yang panjang gitu kan. Nah di YouTube sendiri kami lihat ekosistemnya itu kan ada channel-channel yang dia hanya pendek-pendek, kemudian main di short gitu. Terus kemudian ada yang video panjang. Kami lihat kalau yang short ya udah short saja gitu. Nah itu kemudian kami coba respon. Pertama itu selain karena channel kami dapat masalah, itu kami mau memisah atau mengambil program-program yang ada di YouTube kami menjadi channel tersendiri. Jadi ada podcast, ada jas merah, atau shop misalnya, itu dibuat channel sendiri-sendiri gitu kan. Jadi nggak di satu channel. Nah itu apakah efektif? Pertama. Kemudian untuk tadi yang short, apakah kami perlu fokus di satu hal, hanya short saja atau tetap dengan video panjang? Kami biasanya lebih dari 1 jam. Dan tadi juga nyambung dengan yang disampaikan Pak Jono, community kami kan kebetulan hidup gitu ya. Salah satunya di YouTube itu kami ada podcast live on stage gitu kan. Itu tadi dengan mengumpulkan audiens, tapi
live-nya hanya di situ. Nah, salah satu yang coba kami kembangkan juga soal berlangganan. Iya, jadi ada konten-konten yang dia sebenarnya trafficnya itu nggak terlalu tinggi, tapi penontonnya fanatik. Misalnya soal jas merah, gitu kan. Udah kalau ngomongin komunis atau tentara, itu ya mungkin sekitar 10.000, tapi terus gitu kan. Sehingga coba kami dengan berlangganan. Nah, itu sih mungkin lebih ke tenis juga Mas Yos gitu kan. Termasuk kemarin di kantor kami ada perdebatan apakah ini masing-masing kalau dipisah gitu kan, apakah emailnya masing-masing sendiri atau sama gitu kan, untuk aksesnya nanti gitu ya. Itu aja, terima kasih. Oke Mas Agung, ini saya jawab untuk semua juga ya biar dengar. Jadi itu terus terjadi perdebatan memang, tidak hanya di media tapi juga di kreator. Apakah kami mengembangkan itu channel baru atau menambahkan perkaya konten di channel yang existing? Tentunya kedua strategi itu nggak ada yang benar, nggak ada yang salah Mas. Dan itu terkait dengan strategi bisnis dan branding. Jadi kalau untuk ke audiensnya ingin lebih dikenal itu sebagai apa? Kalau memang sudah siap atau ada niatan spin off gitu ya, mau mengembangkan ini sebagai satu brand sendiri, silahkan bikin terpisah. Dan sebaiknya memang akun Google-nya juga terpisah gitu. Tapi kalau misalnya banyak tidak mau bikin spin off gitu ya, bisa membesarkan yang sudah ada, yang sudah produktif, tapi menambahkan playlist terpisah. Itu kurang lebih, ini saya sharing dari pengalaman media lain juga ya, karena saya sendiri belum sempat mengelola media gitu. Tapi kalau strategi itu pada dasarnya keputusan bisnis Mas. Ini mau dibawa kemana, silahkan disesuaikan nih strateginya. Yang kedua soal short dan video long form. Mungkin sebelum kita bicara fokus kemana, Mas lihat dulu nih video long formnya yang sampai 1 jam lebih tadi, retensi audiensnya kayak gimana, audiens itu skipnya di mana, dropnya di mana, itu dilihat dulu. Karena kadang konten 1 jam itu kan sangat kaya ya Bapak Ibu ya, banyak sekali insight, banyak sekali kadang-kadang perspektif yang berbeda-beda tuh dalam satu video. Kenapa nggak dipecah aja? Dipecah misalnya konten 1 jam tuh bisa dipecah menjadi 20 konten 5 menit. Kalau memang ada 20 sudut pandang, 20 tema, 20 benefit yang bisa diperoleh sama audiens yang berbeda. Terus untuk short gimana? Nah ini kebetulan banget nih, minggu lalu juga sempat ngobrol-ngobrol ya sama Mas Beki, sama Cak Luki, teman-teman Berita Jatim. Gimana ngedrive dari short ke video long form yang monetisasinya lebih bagus. Sekarang udah bisa Mas, jadi kalau orang itu ngeklik satu button di short, dia langsung diarahkan ke video yang long form. Jadi perbanyaklah short itu untuk awareness, untuk promosi barang teaser. Kan kita sebelum nonton film bioskop kan ada juga yang lebih nonton trailernya dulu nih, bikin itu di short. Orang itu langsung bisa diarahkan ke long form. Yang terakhir soal komunitas dan live YouTube tadi ya, itu monggo Mas, kalau mau dieksplor YouTube subscription, go ahead. Tapi YouTube juga kan bisa saweran sekarang, kenapa nggak sambil live di-encourage untuk nyawer gitu ya. Apa sih bahasanya, malah saya lupa gitu, tahunya saweran bisa nih gitu. Gift ya, betul, apa kasih gift ya, bisa gitu. Jadi banyak Mas kalau mau dieksplor, tentunya semua itu ya balik lagi keputusan bisnis. Kita hanya menyediakan produknya, keputusannya dan kontrol semuanya tetap di tangan publisher. Gitu Mas, mereka menjawab. Ya. Siapa lagi?